Hai, jumpa lagi bersama kami TV. Di hari ini, bersama saya Ratih Purnamasari di program Yang Perlu Tahu. Acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Lembaga Perdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Sungai Lilin Induk Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Aturan membangun ruko atau rumah di pinggir jalan umum, jalur lintas, dan saluran parit diatur dalam peraturan daerah, perda, setempat dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Secara umum, ada ketentuan mengenai garis sempadan bangunan, GSB, yang menentukan jarak minimal antara bangunan dengan tepi jalan. Selain itu, ada juga ketentuan mengenai jarak minimum antara bangunan dengan saluran air, serta izin penggunaan ruang pengawasan jalan. 1. Garis sempadan bangunan, GSB. 1. GSB adalah garis batas minimal sebagai pembatas antara bangunan dengan lahan lain, termasuk jalan. 2. Jarak GSB dihitung dari batas terluar ruang milik jalan, rumija, hingga batas terluar muka bangunan. 3. GSB ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW. Dan 4. Untuk jalan dengan lebar tertentu, GSB juga dapat diatur dalam perda setempat. 2. Jarak bangunan dari jalan. 1. Jarak minimal antara bangunan dengan tepi jalan bervariasi tergantung jenis jalan, jalan raya, jalan lingkungan, DEL, dan peraturan daerah setempat. 2. Jalan raya biasanya memerlukan jarak minimal 10-15 meter. 3. Jalan lingkungan bisa memerlukan jarak minimal 3-5 meter. Dan 4. Perda setempat dapat mengatur GSB yang lebih spesifik. Contohnya di DKI Jakarta, GSB diatur berdasarkan lebar jalan. 3. Jarak bangunan dari saluran air. Umumnya, jarak minimal antara saluran air dan bangunan adalah sekitar 3-5 meter, tetapi dapat bervariasi. Jarak ini penting untuk menjaga kebersihan dan kelancaran aliran air. 4. Izin mendirikan bangunan, IMB. 1. Pembangunan bangunan harus mendapat izin dari pemerintah daerah. 2. IMB akan diterbitkan sesuai dengan fungsi peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan 3. Pastikan bangunan yang akan dibangun sesuai dengan peruntukan lokasi, misalnya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan, DEL. 5. Hal lain yang perlu diperhatikan. 1. Bangunan harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan. 2. Pastikan ada akses jalan yang memadai bagi pemilik tanah yang terkurung atau tidak memiliki akses ke jalan umum. Dan 3. Peraturan daerah setempat dapat memiliki ketentuan yang lebih spesifik, jadi penting untuk mengetahui peraturan yang berlaku di wilayah Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Catatan: pastikan untuk mendapatkan semua izin yang diperlukan sebelum memulai pembangunan. Konsultasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai peraturan dan persyaratan yang berlaku. AI generatif bersifat eksperimental. Untuk mendapatkan saran hukum, hubungi profesional.